Dan izinkan saya cerita dari sisi parentingnya, tentu dari neuroparenting karena kami mendalami untuk bagaimana sih menjadi parenting tapi tahu juga kerja otak ya. Nah, selama ini saya juga sampaikan bahwa tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, lahir, masa kanak-kanak, dan masa remaja serta dewasa ya. Jadi terus pengaruh-pengaruh itu memang mewarnai ya. Kenapa? Karena memang di otak manusia ini sampai kapanpun ya Allah kan menciptakan ada otak besar, otak kecil. Sampai kapanpun informasi, pengaruh, data-data semua bisa masuk ya, bahkan sampai umur 100 tahun pun ya otak manusia ini ya belum penuh data-datanya. Masya Allah ya. Nah, di mana data-data itu disimpan ya, ada namanya kita sebut neuron ini ya atau sel otak, jumlahnya 100 miliar. Dan sebetulnya di otak kita tuh gawai semuanya. Di otak kita 100 miliar inilah komputer. Karena satu neuron ini kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih pada zamannya, ya. Saya punya 100 miliar, ya, tapi karena lahirnya 60-an, 68 tadi ya, mungkin lebih canggih teman-teman yang lahir lagi lebih muda, lebih canggih dari Bu Devi itu lebih canggih otaknya dibanding saya tuh. Ya, karena beliau lebih milenial lagi. Nanti anak-anak kita yang generasi Z lebih canggih lagi, yang alfa lebih canggih lagi, ya. Apanya lebih canggihnya ya, para ilmuwan mengatakan penyimpanan data dan informasinya lebih canggih otak mereka ya. Kalau kita sih ya boleh dia otaknya lebih tangguh. Kalau yang zaman dulu nih Bu Dwi otaknya lebih tangguh, lebih bandel. Makanya teknologi yang diciptakan juga lebih bandel sebetulnya ya. Zaman dulu pun televisi lebih bandel. Rusak dipukul tuh TV. Baru dia bener ya. Masih ingat boleh dia kalau TV kita rusak itu orang tua pukul nak TV di atasnya dipukul jadi bener gitu ya. Ya sama anak-anak zaman dulu juga dicubit jadi bener kan gitu ya. Sekarang kan nggak bisa televisinya aja atau gawainya dipukul atau tambah rusak ya. Nah, untuk itulah karena lebih canggih otak zaman sekarang ya, bolehlah kita sebagai orang tua dan itu anak kita tidak melabel yang buruk ya, cukup memang didapati di luar sana yang terjadi penyimpangan gitu ya. Mulailah kita melabel dia yang baik-baik ya, karena mereka juga nggak suka di label disebut generasi mecin lah, generasi galowers lah, generasi rebahan lah, generasi mereka bilang saya kan nggak tahu mau lahirnya tahun ini Bu kan gitu. Saya kan nggak tahu kenapa sih orang, karena otak ini semakin di label semakin menjadi dia. Ya. Mereka semua generasi robbani ya, apalagi nanti anak kita kan masing-masing kan jaga anaknya ya, supaya tidak terjadi seperti yang tadi dampak negatif yang Ibu Devi sampaikan ya, harus dijaga memang. Mulai dari mulut kita jaga untuk tidak melabel-melabel mereka yang buruk ya. Nah, kemudian ya di neuron tadi itu saling sambung menyambung di dalam otak manusia membentuk memori tadi. Membentuk memori data, membentuk memori informasi, membentuk memori pengetahuan, membentuk memori nasihat, membentuk memori contoh-contoh teladan, membentuk ya, dan akhirnya nanti saling sambung menyambung terus. Ini nggak pernah berhenti sambung menyambungnya nih. Ya, sehingga nanti memunculkan analisa, memunculkan sintesa, memunculkan kreativitas, ya, memunculkan pikiran-pikiran, ide-ide yang luar biasa ini. Kok bisa tersambung? Ya itu tadi karena ditangkap oleh mata informasinya, diproses di telinga, ya, diproses di ucapan dan sebagainya. Ya, ini yang terjadi pada otak manusia. Nah, dan sambungan-sambungan ini nanti dari otak ke badan ada namanya sistem saraf yang kerjanya ini ya, saraf-saraf ini berkumpul di tulang belakang, nanti tulang belakang keluar saraf-saraf ke seluruh tubuh. Nah, saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, jadi apa yang kita masukkan di dalam otaknya lewat mata, telinga, penghidupan, pengucapan, atau tadi seluruh tubuh ini bisa nangkep informasi ya. Itu terbentuk memori di sini ya. Namun bukan hanya memori-memori yang kita berikan atau kita masukkan pada anak-anak, tetapi kita harus ngerti juga watak mereka, ngerti bakat mereka, mengerti juga emosi mereka. Karena semua program yang ada di otak luar biasa canggihnya Allah ciptakan ya.
Hanya itu memang kita perlu mendampinginya. Kenapa? Karena suri toladan orang tua itu dimulai dari kapan? Dimulai dari ibu hamil. Ya, makanan, minuman, apa yang diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Makanan minuman lewat plasenta. Ini aja harus dijaga, halalan toiban makanan kita. Ya, kalau dari sini aja sudah mulai ya nggak halal, nggak toib, wah itu sudah perkembangan sel-sel yang di dalam tubuh ini sudah mulai ya diwarnai ya ketidakseimbangan. Kemudian apa yang diucapkan, dilihat, didengar oleh ibu dilakukan jalan nanti ini lewat sistem saraf karena kayak kabel listrik. Dia membawa pesan. Ibu-ibu ngomong misalnya ya mencela tetangga gitu ya. Atau ya saat ini ya ibu hamil jadi netizen. Terus dia mencela yang lain-lain. Aduh hati-hati. Omongan itu bisa masuk di otaknya bayi. Sementara ibu hamil sekarang kan pegang gawainya luar biasa ya. Ya gimana Bu Devi ya? Kalau zaman saya dulu waktu hamil masih banyak pegangnya buku karena gawe masih aduh sedikit banget ya. Ibu-ibu sekarang Masya Allah ya. Jadi perilaku ibu saat hamil sangat mempengaruhi janin dan otak janin merekam kebiasaan ibu. Ya. Memang gawai ini alat media, ya kontennya bisa yang bagus-bagus. Kita bisa ngaji pakai gawai kan, bisa dengar tausiah pakai gawai juga, pakai gadget juga. Ya ini dia makanya nih buat ibu-ibu muda ya mungkin kalau nanti hamil ingat baik-baik ini masuk kerekam sama otak anak. Kebiasaan ibu bergawe itu udah direkam oleh otak anak. Apalagi sudah bergawe nontonnya TikTok terus. Waduh, ya. Kemudian TikToknya bukan yang nasihat ya Allah ya. Jadi jangan salah nanti bayinya lahir udah TikTokan juga ya Bu Devi. Karena apa? Karena ini ya sudah direkam oleh si kepala atau otaknya janin ini ya. Kemudian lagi di dalam otak ya, ini juga saya sering sosialisasikan karena harus saya cerita ini. Para ilmuwan ya ingin mengaitkan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka dari 100 miliar tadi, mereka cari lagi sel-sel dalam otak. Mereka menemukan nih, ilmuwan menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Masya Allah. Ya. Nama sel itu ya mirror neuron atau neuron cermin. Jumlahnya sekitar 30% di otak manusia ya. Bahkan bukan hanya manusia, hewan mamalia, reptil itu juga ada neuron cermin ya, cuma lebih sedikit. Neuron cermin inilah yang membuat seseorang itu bisa belajar melihat orang lain. Dan neuron cermin ini sudah aktif sejak apa? Sejak bayi lahir. Contoh orang tua, aduh dahsyat banget ini buat bayi. Jadi kalau begini gayanya orang tua dari awal, maka ya terekam lagi. Coba bayangin waktu di dalam rahim sudah terekam, ini apa yang dilakukan oleh ibu, pas lahir dia dibiarkan kayak gini. Padahal ini lagi bagus-bagusnya sambungan di otak untuk dikasihkan informasi, data, masukan hal-hal yang real. Ya, diajak bicara, distimulasi pengenalan benda-benda yang real, bukan yang dilihat dari gawai karena gawai hanya 2 dimensi nanti. Nanti otak yang tersambung nggak banyak, ini rugi. Ya, Asosiasi Pediatrik Amerika mewakili Asosiasi Pediatrik Internasional mengatakan ya pokoknya dari 0 hari sampai 2 tahun jauhkan anak dari gawai. Ya, dari gadget. Kenapa? Rugi nanti otaknya, rugi. Ya, kalau udah rugi ya macam-macam kerugiannya ya, terutama kalau kita sambungan otak rugi banget ini. Otak anak-anak tidak distimulasi dengan ya banyak dan dengan hal-hal yang real ya. Nah, jadi kalau nanti udah dari begini dia melihat ya bapak ibunya, kemudian baru mau diatur penggunaan gawai itu kesulitan banget. Ya, kesulitan banget ini. Ya, nah kemudian ya 2 tahun sampai ke 5 tahun ya kata para ahli pediatri, ahli dokter anak ini di Amerika itu hanya boleh sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ya, hanya memang karena pandemi ini adalah kejadian yang luar biasa yang tanpa diduga dan sebagainya, semua peraturan itu terbongkar.
semua peraturan itu terbongkar. Tapi karena ini darurat, maka ya para ilmuwan juga masih mentolerir. Karena mungkin anak-anak PAUD umur 3 tahun sudah mulai sekolah. Ya, karena belum bisa datang ke sekolahan, maka pakai daring. Nah, waktu daring itu nggak mungkin 1 jam ya, minimal 2 jam. PAUD itu berapa sih? 3 jam. TKA, TKB. Ya, belum lagi nanti sudah kebiasaan-kebiasaan dari kecilnya sudah pakai gawai. Ya, sudah. Otak yang di sini yang isinya tadi di antara neuron ini ada neuron cermin ya, atau kemudian tersambung neuron-neuron yang lain. Nah, ini dia. Mereka tambah merasa bahwa oh ya, belajarnya tentu ya itu tadi menggunakan gawai walaupun memang ini eranya gitu. Ya. Ini nggak mudah kalau udah umur-umur 2 sampai 5 tahun, kalau dari sebelumnya sudah tidak diatur sedemikian rupa, ini memang jadi kerjaan yang penuh tantangan ini. Ya, walaupun nggak usah saklek-saklek amat karena memang otak manusia juga Allah atur sedemikian rupa, ya Allah ciptakan sedemikian rupa tahan terhadap era sebetulnya. Hanya itu tadi, ya kontennya yang sangat perlu diperhatikan. Ya, tentu kalau kita gunakan gawai, kasihlah cerita-cerita anak yang tentang kisah para nabi, para rasul, itulah coba. Dan anak-anak sebetulnya yang dia inginkan itu orang tuanya mendampinginya. Cuman kadang kita dengan alasan kesibukan juga kita tidak bisa mendampingi, akhirnya ya dibiarkan sedemikian rupa seperti itu. Ya, anak-anak suka kok main yang non gawai, misalnya Lego atau permainan lain. Yang penting ibunya nemenin, itu sebetulnya anak-anak keinginannya sebetulnya. Ya, jadi kita perlu tahu ini bahwa konten yang perlu kita cari tetap ya kalau medianya gawai ya mau apa boleh buat karena memang sekarang buku disedikitkan, kertas disedikitkan untuk mengurangi penebangan pohon itu juga. Ya. Nah, jadi ya tentang suri toladan orang tua ini sangat penting karena apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan atau dia terima di dalam kulitnya anak-anak itu terjadi sambungan. Sehingga sekali lagi kalau ibu-ibu misalnya mengatur penggunaan gadget terutama waktu SD ya, SD, TK sama SD masih bisa diatur dengan alarm kah, ya dengan mengatur jadwal, tapi itu tadi konsekuensinya orang tua juga dong simpen gawainya. Karena mereka ini kan otaknya belum tersambung seperti kita tentang hikmah, tentang ya apa kejelekan bahayanya, belum lagi sampai ke situ. Yang dia lihat pokoknya saya dikumpul gawainya, ya kan? Ibu saya kok nggak dikumpul, ya bapak saya kok nggak dikumpul gitu. Jadi perlu dikumpul juga. Makanya kalau ada yang hal-hal yang darurat itu pakai telepon rumah atau mungkin ada disepakati ini telepon untuk di rumah, kalau ada darurat orang teleponnya ke sini. Nah, itu boleh gitu. Jadi bentuknya bentuk HP yang bukan dipegang terus gitu. Ya, kami aja ada tuh HP yang memang untuk rumah. Jadi semua isi rumah kalau penting banget ya dia nggak pakai menchatting lewat ya WA dan sebagainya, telepon ke situ gitu. Karena ini yang diharapkan oleh anak-anak, ya. Nah, tentu kita juga ya kita ingat ya Rasulullah SAW juga ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan sukai. Anak sekarang yang mereka ketahui adalah menggunakan media gawai dan itu juga dia sukai gitu. Jadi memang kita diminta juga fleksibel sebetulnya, ya. Serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Ini sekarang kan bukan zaman batu atau tulang dan sebagainya kan, tapi memang zamannya digital. Mereka taunya itu dan suka itu. Nah, jadi tetap harus ada kebijaksanaan, tapi pendampingan itu yang paling penting. Ya. Karena kalau kita menyampaikan tentang apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah sampaikan ya atau Rasulullah kasih contoh, tapi menggunakan teknik-teknik lama ya, metode parenting lama, nanti mereka ya akan mendustai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi juga bilang, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, jadi sekali lagi memang ini ada kebijaksanaan yang luar biasa ya. Karena memang gawai itu sendiri juga ya keuntungannya juga banyak. Apalagi kayak kita gini kan bisa dari rumah ya Allah. Ya.
Untuk itu tahu juga lah gaya belajar di era digital. Satu, memang menyukai format audiovisual. Makanya seperti apa yang disukai. Memang format audiovisual. Ya, kemudian bergantung pada teknologi. Anak sekarang mati lampu setengah jam aja udah kebakaran jenggot. Ya, kalau kita yang generasi 60-an nih yang masih suka baca buku, ya mati lampu ya udah ambil buku baca kan gitu ya. Nah, ya memang beginilah. Kemudian mau contoh yang konkret supaya mudah memahami. Makanya contoh konkret itu paling sering dalam bentuk audiovisual. Ya. Ingat mereka juga kritis saat berpendapat. Karena banyak ibu-ibu yang marahnya gini. Saya udah kasih tahu anak saya, dia masih jawab, masih jawab, masih jawab. Ya pasti anak sekarang pasti jawab lah. Ya. Dan menurut hemat kami, daripada dia pendam, tidak dia utarakan ide, tidak utarakan apa yang dia ya rasakan, pikirkan, ya itu lebih baik dia utarakan daripada disimpan-simpan. Ya, salah satu anak-anak yang penyimpangan kena narkoba dan sebagainya itu karena nggak boleh ngomong, nggak boleh ngejawab pada saat ibunya memberitahu sesuatu, nggak boleh ngejawab. Kita harusnya boleh menjawab, hanya diajarkan cara yang ma'ruf, yang baik dan pantas. Jadi saya selalu pegang itu ajaran Bapak mertua saya tuh Dr. Sismadi, benar, baik dan pantas. Ya. Kemudian mereka senang guru atau tutor yang bersahabat. Apa sih bersahabat? Ya, bersahabat tuh intinya sebenarnya mau mendengarkan curhatannya dia. Itu bersahabat namanya. Ya. Kemudian ya gemar berinovasi, memang gaya belajar era digital ini pula harus kita tahu supaya kita nggak selalu menyerang anak kita. Ini nggak cuma anak kita, orang seluruh dunia kok gini gaya belajarnya, ya. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan ini ya melengkapi tadi dari Ibu Devi ya, bahwa kita hati-hati bicara. Saya mau bilang dari sisi ilmu holistik manusia. Tadi kan sistem saraf kayak kabel listrik ya. Apa yang diucapkan jalan. Jalan direkam di otak, jalan juga di badan. Ya. Dan terekam di sel-sel tubuh, hati-hati ya. Terekamnya di mana Bu Aisyah ini loh, ada namanya mitokondria. Dan uniknya ini Allahu Akbar ya, mitokondria yang Allah ciptakan pada tubuh manusia itu menghasilkan energi untuk badan seluler dan juga ternyata menghasilkan gelombang. Makanya ada istilah badan bioplasmik. Ya, gelombang ini keluar lewat pembuluh meridian yang di bawah kulit. Ini ada bulatan-bulatan jumlahnya 360 yang senantiasa berputar ke kiri, bertawaf dia. Ya. Jadi artinya apa? Tubuh manusia ini gawai alam semesta yang Allah ciptakan. Karena selama ini kan kita ya pegang gawai karena kemampuan apa? Gelombang ini. Bahkan gawai pertama yang ditemukan atau telepon seluler pertama ditemukan tuh tahun 73 oleh anak buahnya Motorola namanya Martin Cooper. Itu belajar dari tubuh manusia. Ya, zaman dulu-dulu banget dia belum pinter bikin ya antenanya dikeluar dari gadget, dari badan gadget itu. Manusia Allah sudah ciptakan antenanya nggak keluar dari badannya, nggak bertanduk, nggak. Dia di bawah kulit disimpannya, Masya Allah. Ya, jadi pada saat kalau dikatakan manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri, ya, itu dahsyatnya apa? Ya, gelombang tadi dari tubuh kita selain dia memancar, dia menarik. Makanya disebut gelombang elektromagnetik. Ya. Kenapa emang tubuh manusia ada magnet? Bahasa iya, karena yang jalan di pembuluh darah itu ada zat besi, mineral, air, ya mengalir deras. Karena darah nggak pernah berhenti, jalan terus, maka ada istilahnya membentuk polarisasi. Nah, yang membuat jadi magnet yang mana Bu Aisyah? Itu tadi zat besi sama air. Jadi besi di tubuh kita yang dari makanan ya, terutama sayur-sayuran atau pokoknya makanan yang ada zat besinya. Karena berputar terus dia membentuk magnet. Sehingga ya kemudian magnet yang terbentuk itu ya dan kemudian kerjasama dengan gelombang yang keluar dari titik-titik ini dan titik-titik itu dia bekerjanya berputar terus ya. Memang kadang putarannya lambat, kadang putarannya ya slow, kadang stuck ini putaran ya. Makanya perlu diputar ulang. Caranya putar ulang itulah ya dalam Islam, 1 berwudu, 2 sholat, 3 ya bersedekah,
Ya, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sukarela, ya saum, itu untuk memutarkan gelombang ini, memutarkan pembuluh meridian ini. Untuk apa sih Bu Aisyah ini? Inilah nanti gelombang ini yang membawa pesan, pesan doa, pesan niat, pesan prasangka. Ya, ini yang bawa. Sehingga tubuh kita itu memancar kayak gini. Memang nggak kelihatan, karena kalau kelihatan ribet, ngeselin. Belum lagi bersaing dengan gelombang yang buatannya manusia tuh. Ya, provider ini berpancar dia, Allahu Akbar. Ya. Nah, ilmu ini biasanya kita sebut fisika kuantum. Ini fenomena alam yang berkaitan dengan energi, sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Kalau ada orang nggak percaya bahwa tubuh kita mengeluarkan gelombang, itu namanya meremehkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini yang buatan manusia aja, Zoom, gawai kita percaya ada gelombang, masa tubuh kita nggak percaya? Padahal dari dulu itu gelombang itulah. Dan kenapa salah satunya kita disuruh ibadah khusus itu dalam rangka memperpanjang sinyal. Bahkan sinyal kita lebih dari 4G. Ya. Dan bisa tembus apa? Tembus alam. Gawe Zoom nggak bisa tembus alam barzah. Nggak bisa. Ya, baru sampai alam dunia. Kita bisa tembus. Makanya bisa mendoakan. Ya, nah ini namanya fisika kuantum ya. Nah, jadi sebetulnya kita ini memancarkan gelombang, ya, memancarkan gelombang. Hanya sayangnya ini nggak dipelajari dari kecil, sehingga pada saat anak-anak diperkenalkan gawai, makanya dia kagum dengan gelombang yang ada di gawai ini. Inilah saya insya Allah ya tetap rajin setiap hari mensosialisasikan. Sahabat-sahabat saya yang ikut hadir di sini udah sering dengar saya ngomong kayak gini. Kenapa? Karena ini nggak ada di pelajaran sekolah. Sayang banget. Ya. Sehingga apa? Sehingga harusnya anak-anak ya kalau nanti gawai buatan manusia tertinggal nggak usah takut. Dia punya sinyal. Ya. Hanya karena sinyal ini tidak diarahkan, ya artinya tidak diperkuat dengan kita ya ibadah dan kemudian mencoba mendrive ini. Ini memang harus didrive. Cara mendrive-nya itu tadi. Kalau kita mau dialog sama seseorang, kita sebut namanya dan kemudian membayangkan orang yang supaya ini sinyal ini pergi ke situ gitu. Dan buat ibu-ibu nggak usah terlalu takut juga di ya era sekarang, perkuatlah doa ini kan gitu. Dan yang saya mau bilang adalah hati-hati netizen, karena apa yang diucapkan lewat benaknya, apa yang diucapkan lewat mulutnya, apa yang diucapkan lewat tulisan, ya memang terbroadcast ke orang yang kita kirim, tapi hati-hati ini ada magnet, maka bisa ditarik omongannya. Ya, tadi Bu Devi kasih contoh ya, teman-teman di Indonesia netizen menghina orang karena kecantikannya ya. Karena ya dijelek-jelekin lah. Hati-hati tuh netizen bisa tambah jelek tuh. Ya, entah gimana itu nanti ketarik gitu. Apalagi kalau tadi yang dihina adalah ciptaan Allah. Oh, itu ketarik, hati-hati. Ya, yang penting yang diberikan ya komen jelek ya itu tidak terikut-ikut ngasih komen jelek lagi karena nanti tarik-tarikan nanti. Langsung istighfar, nauzubillah min zalik. Tameng itu. Ya. Ini saya kasih agak lama ya, kasih lihat ya. Pusing Bu Aisyah? Iya, makanya kenapa tubuh kita Allah nggak usah lihat. Jangan lihat, nggak usah lihat. Pusing kamu kalau lihat. Ini aja cuma ilustrasi kita pusing udah lebih 3 menit. Ya. Jadi sekali lagi kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Allahu Akbar. Ucapkan di benak, ucapkan di mulut, ucapkan di tulisan. Termasuk kita juga terhadap anak. Ya, makanya tadi dilarang melabel. Ya, selamatkan dulu yang di dalam rumah kita. Mungkin kita nggak bisa selamatkan bangsa semuanya, tapi itu tadi dengan mau menyelamatkan bangsa, selamatkan dulu anak-anak di rumah kita ini untuk jaga omongan, dan tetap bersyukur aja, apapun bersyukur karena ini ada tarikan soalnya. Ya, jadi pada saat kita bersyukur, terbroadcast syukur kita ini, maka apa yang ditarik nanti adalah nikmat tambahan lagi. Ya udah ya Allah, alhamdulillah anakku pakai gawe jadi bisa belajar dari jarak jauh. Udah syukur yang gitu-gitu.
Ya Allah, anakku sudah bisa dikasih tahu bahwa mainnya bisa diatur. Alhamdulillah. Ya Allah, anakku senang main sama aku ya Allah, karena aku ajak main gadget ya, tidak lama-lama ya. Terus saya juga bisa simpen gadget saya dan saya ajak dia main Lego. Alhamdulillah, itu nikmat nanti datang. Ya. Tapi kalau kita kufur nikmat ya, kita celah semuanya, sudah kemudahan-kemudahan, hati-hati nih azab yang datang. Hati-hati karena ini ada tarikannya. Ya, terakhir kita tutup dari surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Allahu Akbar. Ya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi sekali lagi, manusia adalah gawai alam semesta yang Allah ciptakan. Maka ya perbanyak sampaikan hal ini juga, ya, walaupun nanti kita menyampaikan positif negatifnya dalam bentuk logika, analisa, tapi buat saya pribadi, anak-anak saya sendiri, waktu saya ceritakan tentang gawe diri, maka dia langsung lebih ngerti gitu. Karena anak sekarang lebih mempercayai gelombang gitu ya. Baik, terima kasih ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.